Shalom, selamat pagi Pak Oma, anggota PKLU di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Bapak Gerhard Marpaung, anggota Pelkat PKLU dari GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat. Sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia berkamar, berkamar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Opa Oma, kita akan membaca Alkitab untuk perenungan di hari ini, pagi 21 Oktober. Tetapi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kami datang mengucap syukur atas kesempatan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca firman-Mu. Untuk itu urapilah kami supaya kami mengerti kehendak-Mu. Amin. Bacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 16 yang mengatakan, tulisan di dinding. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam keadaan mabuk anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa peralatan emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum darinya. Kemudian dibawalah peralatan emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum darinya. Mereka minum anggur dan memuji-muji ilah-ilah dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada plester di dinding istana raja di depan kaki diam, dan raja melihat tangan sedang menulis itu. Muka raja pun menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para tukang jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Raja berkata kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan kepadaku maknanya, padanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, pada lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang nomor 3. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap
tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu, Raja Belshazzar merasa sangat cemas dan mukanya menjadi pucat. Para pembesarnya juga kebingungan. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, permaisuri masuk ke dalam ruang perjamuan dan berkata, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikirkan pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah mukamu menjadi pucat. Sebab di kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh ilah-ilah yang kudus. Pada zaman ayah tuanku, orang itu dikenal memiliki kecerahan, akal budi dan hikmat seperti hikmat ilah-ilah. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala para ahli ilmu gaib, tukang jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena roh yang luar biasa, pengetahuan dan akal budi untuk menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menyelesaikan masalah terdapat pada orang itu. Dia itu Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Daniel pun dibawa menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Aku telah mendengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh ilah-ilah, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para tukang jampi itu, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup menjelaskan makna perkataan itu. Namun telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna mimpi dan dapat menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan di kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang nomor 3. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi hari ini di bawah tema hikmat Allah tidak tertandingi. Alkisah, Abu Nawas dipanggil oleh raja. Dengan sombong raja bertanya kepada Abu Nawas tentang siapa yang paling berkuasa di dunia. Abu Nawas mengatakan bahwa orang yang paling berkuasa adalah orang yang dapat membuat raja ketakutan. Raja bertanya, siapakah yang dapat membuatnya takut? Abu Nawas menjawab, "Tuanku raja, yang dapat membuat tuanku takut adalah tulisan kecil di dinding." Lagi katanya, jika raja tidak mengerti tulisan itu dan tidak ada yang bisa menjelaskan, maka raja akan ketakutan. Saat raja ketakutan, maka kekuasaannya tidak akan berarti. Keadaan Raja Belshazzar yang sombong mirip dengan raja dalam kisah Abu Nawas. Kesombongannya berubah menjadi kekalutan dan ketakutan. Ketika itu raja sedang mengadakan pesta akbar bersama para pembesarnya. Saat mereka sedang mabuk dengan menggunakan peralatan bait Allah, tiba-tiba muncul tulisan di dinding. Seluruh orang bijak dan ahli nujum istana tidak ada yang mampu menafsirkan tulisan tersebut. Di tengah kekalutan dan ketakutan raja, Allah memakai Daniel untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya di waktu yang tepat. Hikmat yang dari Allah tidak tertandingi. Mereka mengakui bahwa pada hari Daniel terdapat hikmat seperti yang ada pada para dewa.
bahkan melebihi semua dewa yang mereka percayai. Kisah ini mengajak kita agar hidup dalam hikmat Allah yang tidak tertandingi. Hikmat yang demikian nyata ketika kita berkata, bersikap dan bertindak untuk menyatakan kebenaran, kasih dan kehendak Allah di waktu yang tepat. Kehendak Allah adalah menganugerahkan solusi saat kita dirundung ketakutan dan kekusutan masalah. Kehendak Allah juga adalah agar kita hidup dalam kerendahan hati dan menghormatinya sebagai Raja yang Maha Mulia. Amin. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Opa Oma, untuk menutup firman Tuhan kali ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, anugerahkanlah kami hikmat-Mu, sehingga kami tidak bersandar pada pengertian kami yang terbatas ini. Amin. Opa Oma, kita telah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya dan seluruh anggota Pelkat PKLU di GPIB Gideon Depok mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita bisa berjumpa lagi.